A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, yang terhormat ya Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi beserta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat kami hormati ya para guru, khususnya yang menyampaikan ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa, dan para guru yang ada juga di luar daripada pengajian Zoom online Asy-Syifa. Rahimakumullah, para pinesepuh, para ulama, para kiai yang sangat kami taati. Nah, kemudian yang sangat kami banggakan juga yang mengurus pengajian Zoom online Asy-Syifa. Kemudian yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, yaitu para donatur, para penyumbang, ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa. Kita doakan bersama, semoga rizki yang disumbangkan itu jadi rizki yang barokah. Kemudian yang dicintai Allah, yang disayang Allah adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tetap istiqomah pada pagi hari ini untuk setia mendengarkan, untuk menyimak apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi khususnya juga ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa ini, rahimakumullah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya masih tetap melanjutkan sirah dan untuk pagi hari ini itu saya masih tetap terus untuk mengkaji kedalaman Jadi untuk menalar kedalaman makna hikmah di balik strategi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Alasan saya, Bapak Ibu, kenapa ini saya ingin mendalami mengenai masalah hikmah di balik strategi hijrah Nabi ini, karena ini adalah merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting, peristiwa sejarah yang sangat menentukan kelangsungan daripada dakwah Islam, sampai Allah menganugerahkan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian menuju ke Madinah, sehingga agama Islam ini bisa jadi berkembang, Bapak Ibu, sampai hari ini. Dan Nabi Muhammad ini bisa utuh untuk menyampaikan dakwah Islamnya. Lalu kemudian karena Nabi Muhammad itu membawa pakem, membawa pakem pokok yang sangat berharga sekali bagi kita, yaitu mewariskan kitab suci Al-Quran dan sunnahnya. Oleh karena itu saya ingin menekuni rahasia ini, walaupun mungkin itu sebatas daripada apa yang bisa saya pahami, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita itu mendapatkan tambahan strategi dakwah Nabi ini, maksud saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya memfokuskan tema ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam rangka ingin mengembangkan daripada dakwah Islam ini sampai akhir zaman. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dan sahabatnya yang dicintainya, sahabatnya yang sangat dekat dengan beliau, Masya Allah, itu bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad posisinya ada di Mekah.
Lalu kemudian dua orang ini, subhanallah ya, Rasulullah dan sahabat yang dicintainya, yang dekat dengan beliau itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, nah, siap-siap Bapak Ibu untuk pergi ke Madinah. Mereka itu berdua ya mengupah itu, jadi memberikan gaji. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini itu disewa, diupai ya oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini sebagai penunjuk jalan. Nah, yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk rute perjalanan. Walaupun sebenarnya Abdullah bin Uraikid ini itu masih beragama lain gitu, jadi non-Islam. Ya, kalau dalam sejarah itu Abdullah bin Uraikid ini masih memeluk agamanya orang-orang kafir musyrik Mekah. Namun Bapak Ibu, Rasulullah dan Abu Bakar ini mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang sangat dipercaya. Kemudian beliau itu menyerahkan 2 ekor unta kepadanya. Jadi unta yang dibeli oleh Abu Bakar yang sudah diramut atau dirawat 4 bulan itu diserahkan ya kepada Abdullah bin Uraikid ini. Diserahkan Bapak Ibu. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar ini 3 malam atau 3 hari 3 malam itu berada di Gua Sur, kisahnya, Rasulullah minta kepadanya datang. Jadi Rasulullah minta Abdullah bin Uraikid ini datang ke gua itu dengan membawa 2 ekor unta itu. Maka menurut ulama sejarah, tepatnya pada malam Senin, jadi Senin malam, ya malam Senin itu ya, Ahad malam, malam Senin, 16 September, ini dicatat oleh ulama sejarah, tahun 622 Masehi. Jadi belum ada tahun Hijrah Bapak Ibu ya. Abdullah bin Uraikid ini datang ya menuju ke Gua Sur ini. Ya. Pada saat itu Abu Bakar berkata, "Demi ayahku menjadi jaminan," kata Abu Bakar, "wahai Rasulullah, ambillah salah satu untaku ini." Lalu Abu Bakar memilihkan unta yang paling bagus untuk beliau. Ya. Jadi berarti Nabi Muhammad ini Bapak Ibu persiapan maunya naik unta ini menuju ke Madinah ini. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama Abu Bakar. Dan ada salah satu di antaranya mantan budak Abu Bakar ini yang derek, yang menemani. Siapa dia? Dialah yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu bekas budak Abu Bakar yang sudah diperdekakan. Kemudian juga Abdullah bin Uraikid ini sebagai penunjuk jalan. Mengambil jalan pesisir Bapak Ibu. Jalan yang pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju Yaman. Masya Allah. Ini menurut ulama sejarah ya. Baru setelah itu mengarah ke barat menuju pesisir. Hingga setelah tiba di jalan yang tidak biasa dilalui orang, perjalanan diarahkan ke utara, di dekat pesisir Laut Merah. Bapak Ibu, ini merupakan perjalanan yang jarang dilalui oleh kebanyakan orang. Masya Allah. Salah seorang ahli sejarah yang namanya Imam Ibnu Ishaq telah menyebutkan rute-rute yang didahului atau yang dilalui maksudnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan ini. Beliau berkata, tatkala penunjuk jalan yang namanya Abdullah bin Uraikid ini itu pergi bersama mereka berdua, lalu ditemani ya oleh mantan budaknya yang namanya Amir bin Fuhairah ini tadi. Dia mengambil jalan di bagian dataran Mekah yang rendah menuju ke daerah pesisir laut. Ini menurut sejarawan
ya Imam Ibnu Ishaq ini Bapak Ibu. Hingga tiba di Usfan. Jadi kami sendiri juga belum pernah Usfan itu di mana. Terus melewati dataran rendah Amat. Abdullah bin Uraikid meminta izin tentang jalan yang hendak dilalui itu. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar, ya terserah, ya terserah panjenengan Abdullah. Maka dia terus menuntun perjalanan. Setelah diberi izin untuk melewati Wadi Kudet. Ini ada sebuah Bapak Ibu ya, sebuah wadi gitu. Jadi ada semacam kayak lembah gitu ya. Lembah Kudet gitu. Ini menurut Ibnu Ishaq. Jadi perjalanannya diteruskan melewati menurut Ibnu Ishaq ini Al-Harrar, Saniyatul Marara. Ini lanjut nggih. Likfa. Madojah lik. Ada lagi. Madojah majah. Marijih mahaj. Itu saya baca di sejarahnya Bapak Ibu di Ibnu Ishaq nggih. Marijih di Ghudwain. Di Kasir. Al-Jadaid. Al-Ajrat. Dusalam. Madajah. Tihin. Al-Abadid. Al-Fajah, Al-Araj, Saniyatul Air. Dari kanan, Rakubah, Rim, lalu tiba di Kuba. Ini menurut sejarawan Ibnu Ishaq. Subhanallah. Jadi sampai disebutkan Bapak Ibu, rute yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal. Coba panjenengan persani. Ya, jadi pada waktu itu Senin malam itu Bapak Ibu itu malam Senin gitu ya. Itu 16 September 622 kan. Startnya Nabi Muhammad. Kemudian baru sampai di sana. Ini kan dini ya. 16 September sampai di sana 23 September. Jadi cuma hanya satu pekan Bapak Ibu ya. 622. Rasulullah tiba di Kuba. Itu posisinya di Madinah ini ya. Kuba adalah satu daerah yang terletak di wilayah Madinah. Jaraknya sekitar 2 mil atau kurang lebih 5 kilometer dari pusat kota Madinah. Ini Kuba ya. Jadi jaraknya masih 5 km dari pusat kota. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair, ini ada seorang sahabat yang menceritakan, ya, menuturkan bahwa tatkala orang-orang Muslim di Madinah itu mendengar kabar akan datangnya Rasulullah, maka setiap pagi, ini penduduk Madinah ini Bapak Ibu, telah mendengar berita bahwa Nabi Muhammad itu mau datang ke Madinah. Maka setiap pagi mereka itu keluar Bapak Ibu menuju tanah lapang, menunggu kedatangan beliau. Masya Allah. Lalu mereka pulang tatkala panas matahari menyengat pada tengah hari. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, orang-orang Muslim itu bertakbir, Masya Allah, Allahu Akbar. Karena saking gembiranya atas kedatangan beliau, mereka pun berbondong-bondong keluar rumah Bapak Ibu untuk menyongsong dan menyambut dengan ucapan selamat atas nubuah beliau. Masya Allah. Lalu mereka itu bergerombol di sekeliling beliau. Beliau berjalan bersama mereka hingga berhenti ada di dalam satu kawasan perkampungan Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi bulan Rabiul Awal tahun ke-14 dari nubuah. Tahun ke-14 dari nubuah. Jadi dari kenabian. Atau tahun pertama dari hijrah. Ya, tahun 1 hijrah ini. Bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Jadi
dari data ini Bapak Ibu bahwa Nabi Muhammad mulai berangkat sampai ada di Kuba ya itu selama 1 pekan itu. Jadi menurut ini sejarah ini ya yang dicatat. Jadi hanya 1 minggu saja. Saat itu sahabat Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Pada saat Rasulullah sampai di Kuba itu, Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Sementara Rasulullah hanya duduk sambil diam. Ini diperhatikan juga oleh ulama sejarah. Ya. Orang-orang Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah, Bapak Ibu. Orang-orang Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah mengira bahwa beliau adalah Abu Bakar yang berdiri itu. Jadi yang berdiri itu Abu Bakar. Yang berdiri itu adalah Rasulullah. Begitu mengira bahwa beliau adalah Abu Bakar itu yang dimaksud oleh orang Madinah itu. Padahal itu yang berdiri kan Abu Bakar begitu. Dia menganggap bahwa Abu Bakar itu Rasulullah. Tatkala panas matahari mengenai beliau, maka Abu Bakar itu segera memayungi beliau dengan mantelnya. Nah, jadi ya, pada saat itulah mereka baru tahu ya bahwa ternyata yang duduk itu yang Rasulullah. Sedangkan yang berdiri itu adalah Abu Bakar. Subhanallah. Sampai segitu Bapak Ibu ya. Semua penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Ini adalah hari yang sangat meriah sepanjang sejarah Madinah. Tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Maka sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu berada di Kuba, di rumah. Nah, jadi ada sebuah rumah. Rumahnya sahabat rumahnya Kulsum bin Al-Hadam bin Amr Al-Qais. Ini dalam sejarah dicatat ngoten. Seorang laki-laki tua yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Yasrib, itu ke Madinah. Ya, jadi namanya Kulsum bin Al-Hadam bin Amr Al-Qais. Ngoten ya, disebut dalam sejarah. Para sejarawan menyebutkan tanah yang menjadi lahan pembangunan masjid ini mulainya adalah lapangan milik Kulsum bin Hadam. Jadi masjid ini masjid Kuba maksudnya Bapak Ibu. Yang biasa digunakan untuk menjemur kurma. Nah, beliau berada di Kuba itu selama 4 hari. Yaitu hari Senin. Jadi ini hari berikutnya kan misalnya ketika Nabi Muhammad itu berangkat dari Mekah itu kan malam Senin. Tetapi ini hari Seninnya bukan hari Senin esok harinya Bapak Ibu, tapi Senin depannya. Kita cuma hanya 1 pekan kayaknya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu selama 4 hari. Ya di Kuba ini. Rasulullah sempat membangun sebuah masjid. Oh, hari ini beda lagi. Ibu, okay? Jadi Rasulullah itu selama 4 hari ada di Kuba itu sempat membangun sebuah masjid, Bapak Ibu. Hingga ya Rasulullah sudah sempat sholat itu di dalamnya. Jadi membangun masjid itu rupanya masjidnya itu cuma hanya selesai beberapa hari saja. Ya Allah ya. Nah, tentu saja masjidnya itu bentuknya tidak seperti masjid yang panjenengan ketahui sekarang ini Bapak Ibu. Itu membutuhkan bisa beberapa tahun gitu yang bangunnya. Kalau ini cuma hanya 4 hari itu ya cuma sekedar sederhana gitu ya. Jadi tiangnya itu terdiri dari ini Pak, pohon kurma itu ya. Jadi membangun masjid yang sangat sederhana itu selama 4 hari ya modelnya akan kayak gubuk gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Inilah Bapak Ibu menurut sejarah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal beliau sampai di Kuba ini. Jadi ulama sejarah mencatat sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Keesokan harinya pada hari Jumat pagi ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan gitu nih 4 hari di Kuba itu Rasulullah sempat membangun masjid. Kemudian esok harinya hari Jumat pagi, nah ya hari Jumat pagi Bapak Ibu, itu 16 Rabiul Awal Rasulullah dan para sahabat itu melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah, jadi ke kotanya.
sedang unta Abu Bakar posisinya di belakang beliau. Jadi ikut ada di belakang unta Rasul. Namun pada siang hari itu rombongan berhenti di suatu lembah yang bernama Ranuna. Dan jadi meneruskan perjalanan menuju ke kotanya. Yaitu sebuah perkampungan Bani Salim bin Auf dari suku Khazraj. Jadi di sini Bapak Ibu, Rasulullah berhenti ada di suatu lembah yang bernama Ranuna, yaitu sebuah perkampungan Bani Salim bin Auf dari suku Khazraj, yang posisinya itu tidak jauh dari Kuba tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat juga mendirikan sholat Jum'ah. Jadi di situ rupanya sudah ada masjid Bapak Ibu. Ya, di lembah yang bernama Ranuna ini. Jadi di perkampungan Bani Salim ini rupanya sudah dibangun masjid di situ. Dan Rasulullah sempat mendirikan sholat Jum'ah. Oleh karena itu dalam sejarah pertama kali sholat Jum'ah itu didirikan oleh Rasulullah itu ada di masjid Bani Salim bin Auf ini. Yang letaknya ada di tengah-tengah lembah Bapak Ibu. Dan pada saat itu rupanya jamaahnya dicatat juga oleh ulama sejarah itu kurang lebih 100 orang. Di perkampungan Masjid Bani Salim ini, bin Auf ini. Bapak Ibu, seusai sholat Jum'ah, Rasulullah memasuki Madinah menurut ulama namanya Al-Mas'udi dalam bukunya Murujud Dhahab. Ya, ini ada di jilid 2, halaman 279. Rasulullah memasuki Madinah itu tepat pada hari Jumat. Dalam malam, jadi Jumat malam, tanggal 12 Rabiul Awal, maka sejak hari inilah, menurut Al-Mas'udi ini, jadi ulama ini, itu Madinah itu rupanya sudah mendapatkan sebutan, namanya Madinatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disingkat dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, inilah hari yang sangat monumental. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Sementara anak-anak gadis mereka mendendangkan bait-bait syair karena luapan rasa senang dan sangat gembira. Mendengar senandung ini, Rasulullah juga sempat mendengar bertanya kepada mereka, apakah kalian mencintaiku? Kata Rasulullah. Rupanya mereka menjawab Bapak Ibu, naam, iya. Kemudian Nabi bersabda, Allah ya mengetahui bahwa hatiku sangat mencintai kalian. Kata Rasulullah begitu dalam satu hadis riwayat Muslim ini. Sekalipun orang-orang Ansor itu bukan termasuk orang-orang yang sangat kaya Bapak Ibu, tetapi setiap orang di antara mereka itu berharap, begitu, berharap ya agar Rasulullah singgah di rumahnya. Tak ada satupun rumah yang dilalui beliau, melainkan mereka pasti memegang tali kekang unta beliau sambil meminta agar beliau berkenan singgah di rumahnya. Beliau bersabda, berilah jalan kepada untaku ini, karena ia adalah unta yang sudah diperintah, kata Rasulullah begitu. Unta beliau terus berjalan Bapak Ibu, hingga tiba di suatu posisi pada sebidang tanah tempat pengeringan kurma, milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Masya Allah, ini dalam sejarah ya. Bapak Ibu, pada saat itulah unta Rasulullah itu lalu kemudian berhenti Bapak Ibu, menderum di situ. Ya, di depan rumah Ayub, ini Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori itu depannya itu ada sebidang tanah tempat pengeringan kurma milik 2 anak yatim. Yang sekarang ini Bapak Ibu, ya, sebidang tanah itulah yang didirikan oleh Rasulullah, ya, sebuah masjid Bapak Ibu. Yang inilah disebut Masjid Nabawi. Jadi berarti jarak antara Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba itu sekitar 5 kilo. Jadi lebih kurang 5 kilo. Ada yang mengatakan 6 kilo Bapak Ibu ya. Di tempat inilah unta Rasulullah menderum. Namun beliau tidak turun dari punggung untanya. Lalu unta itu berdiri lagi berjalan beberapa langkah dengan menolehkan kepalanya.
lalu kembali lagi dan menderung di tempat semula. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Baru kemudian beliau turun dari punggung untanya. Tempat ini posisinya berada di sebuah perkampungan namanya Bani Najjar yang masih terhitung di situ paman-paman beliau dari pihak ibu. Berkat taufik hidayah Allah, beliau memang lebih senang singgah ada di tempat paman-pamannya. Dengan begitu beliau bisa memuliakan mereka. Begitu menurut ulama sejarah. Maka berdirilah seorang sahabat yang bernamanya Abu Ayyub Al-Ansori ini, Bapak Ibu. Segera mengambil pelana unta milik Rasulullah itu. Lalu membawa pelana itu masuk ke dalam rumahnya. Melihat hal ini, beliau bersabda, seorang itu beserta pelananya, kata Rasulullah. Sementara sahabat As'ad bin Zurarah datang sambil memegangi tali kekang unta Rasulullah dan yang berada di dekat beliau. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, disebutkan Rasulullah SAW bertanya, siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya? Begitu. Lalu Abu Ayyub Al-Ansori menjawab, aku wahai Rasulullah, inilah rumah yang dekat, ya, ya, itu rumahku dan itu pintuku, pintu rumahku maksudnya. Maka beliau beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa dipergunakan untuk istirahat siang. Saat itu beliau bersabda, Rasulullah bersabda, orang-orang yang berada dalam keberkahan dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa hari kemudian, istri Rasulullah, nah ini jadi Rasulullah rupanya sudah punya istri baru kayaknya, gitu. Siapa dia? Dialah Sayyidah Saudah binti Zam'ah yang pada saat ada di Mekah Rasulullah itu sudah nikah Bapak Ibu dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah bin Qais ini. Jadi rupanya istri Rasulullah menyusul Bapak Ibu. Dan kedua putri beliau menyusul. Siapa dua putri beliau? Yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum. Ya, tiba di Madinah bersama-sama dengan Usama bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar. Ini putranya Abu Bakar Bapak Ibu, yang pada saat ada di Mekah itu sangat membantu, dan seluruh keluarga Abu Bakar, termasuk pula Sayyidah Aisyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi rupanya Aisyah ini rupanya ikut hijrah ke Madinah itu belum dinikah oleh Rasulullah. Ngerti nggih? Sementara Sayyidah Zainab, ini putri Rasul, yang namanya Zainab. Tadi kan Fatimah dan Ummu Kulsum Bapak Ibu yang sudah ikut, ya. Lah, yang namanya Zainab ini rupanya posisinya masih di Mekah, ya, bersama suaminya yang namanya Abul As bin Al-Rabi, ya. Zainab ini rupanya kayaknya belum memungkinkan untuk hijrah dan baru hijrah setelah perang Badar. Ini putri Rasulullah yang namanya Zainab, ya. Jadi yang pertama hijrah itu adalah Fatimah, Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Ada ya? Kalau orang Jawa itu memberi nama Siti, ya. Siti Fatimah dan Siti Ummu Kulsum. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal itu rupanya merintih kesakitan. Ini capek mungkin, ya. Maka datanglah, ya, Sayyidah Aisyah, ini putri Abu Bakar ini, menyusul Bapak Ibu, beserta rombongan. Lalu ia berkata, aku segera menemui keduanya dan bertanya, ini kata Aisyah begitu, wahai ayahku, bagaimana keadaan panjenengan? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Biasanya jika Abu Bakar tertimpa demam, itu di dalam Rohiqil Maktum itu, maka dia menjawab dengan sebuah syair. Ini syairnya. Kala pagi setiap orang bisa berkumpul dengan keluarganya, namun kematian, kata Abu Bakar, lebih dekat daripada tali terompahnya. Begitu syair yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar ini rupanya pada saat itu tertimpa demam Bapak Ibu. Karena kecapean. Ya.
Lalu Sayyidah Aisyah melanjutkan perkataannya. Aku mendatangi Rasulullah untuk mengabarkan keadaan itu. Maka beliau bersabda, Ya Allah, buatlah untuk kami mencintai Madinah ini seperti kami mencintai Mekah. Atau ya Allah, ngatain ini Rasulullah ini, anugerahkan yang lebih besar lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah. Berkailah ukuran dan timbangannya. Singkirkanlah sakit demamnya. Dan sisakanlah air untuknya. Begitu Rasulullah bersabda. Dan ini rupanya dicatat oleh Ibu, oleh para sahabat Bapak Ibu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini merupakan salah satu kasus nyata, ya Bapak Ibu, yang terjadi. Di mana kejadian ini merupakan salah satu bagian sebuah peristiwa yang penting, yang sangat mendapatkan perhatian. Bahkan dicatat dan diabadikan oleh para ahli sejarah, juga para ahli ilmu yang lain, ya, para ulama hadis, ya, dan tafsir, jadi ulama hadis dan ulama tafsir, ya. Maka para ulama-ulama ini semuanya mencatat kejadian yang sangat penting ini. Ya. Jadi ini merupakan kejadian yang sangat monumental, Bapak Ibu. Oleh karena itu, para ulama ini berdaya upaya untuk mengambil hikmah, ya, dan pelajaran di balik peristiwa, ya, yang sangat masyhur dalam sejarah ini. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngeten. Ini kita ambil hikmah Bapak Ibu. Jadi ya ini yang pertama, ya, saya ingin nyampaikan ke Bapak Ibu bahwa Allah menjadikan kesucian agama dan akidah itu di atas segalanya. Ini hikmah yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesucian agama dan akidah di atas segalanya. Jadi tidak berarti apa-apa tanah air. Tidak berarti apa bangsa. Tidak berarti apa harta dan kehormatan. Apabila akidah dan syiar-syiar Islam atau ajaran agama ini terancam punah. Ini menurut pelajaran yang bisa diambil oleh para ulama-ulama ahli hikmah. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jika akidah lalu kemudian ajaran agama ini punah, maka Bapak Ibu, ya, kehidupan ini akan menjadi hancur. Ya. Allah, oleh karena itu Allah mewajibkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab suci Al-Quran, dan beragama Islam untuk mengorbankan segala sesuatunya jika itu diperlukan demi mempertahankan akidah dan syariat Islam. Ini hikmah. Sudah menjadi sunatullah ada di alam semesta ini. Bahwa kekuatan moral yang tercermin pada akidah yang benar dan agama yang lurus merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan material. Jika suatu memiliki akhlak yang luhur dan berpegang teguh dengan agamanya yang benar, niscaya kekuatan materialnya yang tercermin pada negara, harta dan kewibawaan akan semakin kokoh, akan semakin kuat dan tegar. Begitu menurut analisanya para ahli hikmah. Ngerti Bapak Ibu. Tetapi jika akhlaknya rusak dan akidahnya menyimpang, maka kekuatan materialnya yang tercermin pada apa yang telah kita bahas tadi, tidak lama lagi pasti akan mengalami kehancuran. Sejarah adalah merupakan bukti yang terbaik bagi apa yang kita bahas ini. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan prinsip berkorban dengan harta, ya, dan tanah air.
demi mempertahankan akidah dan agama manakala diperlukan. Dengan pengorbanan ini, sebenarnya kaum muslim telah menjaga dan memelihara harta, telah memelihara dan menjaga negara dan kehidupan. Kendatipun nampak pertama kali mereka kehilangan semuanya, jadi mereka tinggal, Bapak Ibu, Mekah itu ditinggal semuanya, ya, rumahnya ditinggal, pertaniannya ditinggal, ternaknya ditinggal, seluruh hartanya ditinggal. Ya, bukti yang terbaik bagi kebenaran pernyataan ini adalah hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ini. Secara lahiriah, secara apa yang nampak, peristiwa hijrah ini maksudnya, mungkin tampak sebagai suatu kerugian. Ya, tentu saja, tampaknya kerugian bagi Rasulullah, juga bagi para pengikutnya. Karena harus kehilangan segalanya. Tetapi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi dan memelihara akidah dan agamanya. Masya Allah. Sebab Bapak Ibu, upaya memelihara dan menjaga akidah dan agama bisa dibuktikan berupa tindakan. Dalam hal ini harus meninggalkan dan menjauhi apa yang selama ini dicintainya, berupa negara, berupa harta, berupa kewibawaan dalam masa tertentu. Akhirnya Bapak Ibu, beberapa tahun setelah peristiwa hijrah ini, berkat akidah dan agama Islam yang telah bisa diterapkannya, maka negeri yang semula hilang itu, maksudnya Mekah, dapat direbut kembali dengan penuh kewibawaan dan kekuatan yang tidak dapat digoyahkan oleh orang-orang yang pernah mengejar-ngejarnya. Masya Allah. Itu nggih. Jadi dengan hormat, ini hikmah yang pertama. Maksudnya, seseorang apabila tetap mempertahankan akidah, tetap mempertahankan agama, tetap mempertahankan akhlak, Bapak Ibu, walaupun nuwun sewu, seluruh apa saja yang harganya sangat mahal bagi dirinya, dan waktu itu ditinggal begitu saja. Tetapi ternyata Allah rupanya mengganti untuk merebut kembali Mekah itu. Subhanallah. Ketika agama Islam itu sudah bisa diterapkan di Madinah pada saat itu. Pun, ini hikmah yang pertama. Jadi panjenengan jangan ragu untuk menolong agama Allah. Bapak Ibu sebagai seorang yang beragama Islam, contoh saja, pengajian Zoom online Asyifa ini, semoga Allah memberikan anugerah kemampuan, kekuatan, eksis sampai nanti hari kiamat insya Allah. Dan nanti akan tetap terus berjalan langsung. Begitu insya Allah. Karena apa? Ya insya Allah, mudah-mudahan atas izinnya. Ya, pengajian ini akan tetap terus eksis. Dengan hormat, mudah-mudahan Allah merahmati. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ya, hal yang paling menonjol dalam kisah hijrah Rasulullah adalah pesan beliau kepada Abu Bakar agar menunda keberangkatannya untuk menemaninya dalam perjalanan hijrahnya. Jadi Rasulullah begitu. Maka dari peristiwa ini, para ulama menyimpulkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Juga orang yang sangat dekat dengan beliau. Dan paling berhak menjadi khalifah sesudahnya. Kesimpulan ini dikuatkan oleh beberapa peristiwa lainnya. Seperti perintah Rasulullah kepada beliau, maksudnya kepada Abu Bakar, untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat ketika beliau sedang dalam keadaan sakit, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu pernah sakit, lalu kemudian Rasulullah itu menyuruh kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Juga dikuatkan oleh sabda Nabi dalam hadis, ini ada hadis sahih, riwayat Muslim. Hadisnya begini, sekiranya aku mengambil seorang kekasih, maksudnya Al-Khalil, niscaya Abu Bakarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seandainya Bapak Ibu, ya ada orang
yang nanti akan jadi pengganti Nabi sesudah Nabi. Seandainya Nabi Muhammad itu bukan Nabi penutup, maka Abu Bakarlah orangnya yang akan menjadi seorang Nabi itu. Subhanallah. Begitu, ya? Kepribadian dan keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada sahabat Abu Bakar ini memang layak untuk mendapatkan derajat dan tingkatan tersebut, Bapak Ibu. Ia adalah contoh seorang sahabat, ya, yang jujur dan setia. Masya Allah. Bahkan siap mengorbankan jiwa dan segala yang dimilikinya demi membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita lihat bagaimana Abu Bakar memasuki Gua Sur terlebih dahulu demi menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kemungkinan gangguan binatang buas atau ular. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, Abu Bakar yang masuk dulu ke gua itu. Subhanallah. Jadi pada saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk gua itu dulu. Mungkin ada binatang buas atau binatang yang menyengat, ya, termasuk kalajengking ular. Biar saya ya Rasulullah yang kenal lebih dulu. Subhanallah. Pada saat Bapak Ibu Rasulullah itu berjalan, lalu kemudian berjalan dengan Abu Bakar. Itu Abu Bakar itu seksak Bapak Ibu kalau berjalan. Jadi depan ke belakang lagi, depan ke belakang lagi. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, kenapa pola perjalananmu seperti itu? Lalu Abu Bakar menjawab, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, jika ada orang yang mau membunuhmu atau memanahmu atau melemparkan lembing tombak kepadamu, maka biar aku ya Rasulullah yang lebih dulu mati. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saksikan pula bagaimana Abu Bakar mengerahkan seluruh harta bendanya, kedua anak dan seorang pengembala kambingnya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan panjang dan berat ini. Demi Allah, kepribadian seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pengorbanan sahabat Abu Bakar ini untuk mendampingi dan menjaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu, perilaku inilah yang sebenarnya bisa ya kita laksanakan sampai hari ini untuk kita sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah ini, untuk membela agama Islam sampai titik darah penghabisan kita. Bapak Ibu, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga mungkin akan terlintas dalam benak seorang Muslim untuk membandingkan cara hijrah sahabat Umar bin Al-Khattab dengan cara hijrah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya, mengapa Umar radhiyallahu anhu berhijrah secara terang-terangan, seraya menantang kaum musyrik tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sementara Rasulullah SAW berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Apakah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih berani daripada Nabi Muhammad? Nanti pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Ya, jadi dalam kisah hijrah Nabi itu, kalau Nabi Muhammad itu kan sembunyi-sembunyi hijrahnya. Sedangkan Umar bin Khattab itu terang-terangan Bapak Ibu. Berakan menentang siapa yang mau menghadang saya. Silakan ya, nanti saya yang akan jadi musuhnya. Siapa yang ingin kehilangan anaknya, siapa yang ingin istrinya janda, maka hadang aku ada di belakang lembah ini. Begitu Umar bin Khattab. Disinilah pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu rahasia?
sembunyi-sembunyi, sedangkan Umar itu terang-terangan. Kan ngoten Bapak Ibu, itu bisa dijawab bahwa Umar ataupun seorang muslim lainnya tidaklah sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua tindakan Umar itu dianggap sebagai tindakan pribadi, tidak menjadi hujah syariah. Jadi artinya bukan menjadi landasan syariat, gitu kan? Itu kan termasuk tindakan pribadi Umar. Ia boleh Bapak Ibu memilih salah satu dari beberapa cara, sarana dan gaya yang sesuai dengan kapasitas keberanian dan keimanannya kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah itu adalah orang yang mendapat tugas dari Allah untuk menerangkan syariat agama Islam. Maka dari itu, semua tindakannya yang berkaitan dengan agama itu merupakan syariat bagi umat Islam. Oleh sebab itu maka sunnah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, cita-cita, serta ketetapan Nabi itu merupakan sumber syariat agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Katakan kan? Seandainya Rasulullah itu melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar, ya, maksudnya itu terang-terangan begitu Bapak Ibu, niscaya umatnya akan mengira bahwa tindakan Rasulullah itu merupakan suatu kewajiban. Jangan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan syariatnya di muka bumi ini. Itu terikat dengan tuntutan sebab dan akibat. Bahkan terjadinya segala sesuatu itu pada hakikatnya terjadi dengan sebab dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan semua sebab dan sarana yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan beliau. Sampai tidak ada sasaran yang bisa dimanfaatkan, atau maksudnya sarana yang bisa dimanfaatkan, kecuali telah digunakan oleh Rasulullah. Nonton Bapak Ibu. Penjelasan ini dibuktikan, misalnya, beliau memerintahkan, misalnya contoh Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib nih, supaya tidur di tempat tidur beliau. Dengan menggunakan selimutnya. Juga Rasulullah mengupah seorang musyrik. Ini, jadi mengupah seorang musyrik. Setelah beliau mengetahui kejujurannya. Sebagai penunjuk jalan rahasia, Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Dan persiapan-persiapan lainnya yang semua ini merupakan sebab-sebab yang bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Ngoten maksudipun ngoten. Kesemuanya ini untuk menjelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah itu tidak dilarang untuk memanfaatkan sarana sebagai perantara yang memang dijadikan Allah sebagai sebab. Jadi maksudnya gini. Maksudnya gini Bapak Ibu. Rasulullah kan hijrahnya kan sembunyi-sembunyi. Nah kan? Lalu kemudian Umar itu kan terang-terangan. Ngerti kan? Lah, perbuatan Nabi itu merupakan syariat Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad itu seperti Umar bin Khattab ya, maka ini kan umatnya akan menduga bahwa hijrah itu harus terang-terangan, kan gitu. Nah, oleh karena itu ini diberi hikmah. Apa sebabnya? Maka begini maksudnya. Kita ini disuruh usaha. Ya, usaha apa saja. Yang penting kita itu bisa jadi pada saat misalnya sedang dalam keadaan masyakot Bapak Ibu, kita kan bisa menggunakan sarana ya yang di situ disesuaikan dengan keadaan kita. Ini ibaratnya kayak gini. Kita mencari rizki, maka kita juga memanfaatkan sarana-sarana sebab agar supaya rizki itu datang kepada kita. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Itu maksudnya. Jadi Nabi Muhammad itu berusaha dengan jerih payah apapun. Misalnya contohnya, ini kan tadi sudah dicontohkan. Wahai Ali, ya kamu tidur di kamarku. Itu salah satu Bapak Ibu. Itu kan termasuk sebab. Ya, taktik Nabi, strategi hijrah Rasul. Kan ngeten. Jadi ini semua ini untuk menjelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah itu tidak dilarang untuk memanfaatkan sarana sebagai perantara yang memang dijadikan Allah sebagai sebab. Rasulullah melakukan ini semua bukan karena takut akan ditangkap oleh kaum musyrik. Bukan karena takut. Di tengah perjalanan hijrah beliau.
Buktinya setelah Rasulullah itu mengerahkan segala daya upaya, maksudnya usaha ini, kemudian kaum musyrik mencarinya. Masya Allah. Sampai berada di dekat Gua Sur ya. Jadi dicari Bapak Ibu jejaknya. Sampai orang-orang kafir musyrik itu dekat di Gua Sur itu. Tetapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi pada saat itu ada di dalam gua itu. Hingga sekiranya kafir musyrik itu melihat ke bawah lembah itu, seandainya melihat ke bawah itu, mereka akan melihatnya Bapak Ibu. Keadaan yang sangat mencekam ini menimbulkan keprihatinan dan rasa takut yang sangat. Jika ya di hati Nabi itu kekhawatirannya karena ada semacam ancaman. Jadi Nabi Muhammad itu tidak takut dengan ancaman itu sebenarnya. Tetapi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu menggunakan usaha itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya itu. Akhirnya Allah menolong Nabi Muhammad. Ya, pintu gua itu ditutup oleh sarang laba-laba. Dan di sebelah kanan gua itu rupanya ada burung merpati yang di situ membuat sarang. Subhanallah, itulah pertolongan Allah. Jadi keadaan yang sangat mencekam ini, seandainya Nabi Muhammad itu karena usaha kehati-hatian agar supaya tidak ditangkap, maka Bapak Ibu, itu adalah merupakan bagian daripada ketakutan. Padahal Nabi Muhammad sebenarnya tidak takut. Ngerti nggih? Oleh karena itu pada saat itu Abu Bakar langsung khawatir Bapak Ibu, wahai Rasulullah. Ya. Saya khawatir ya Rasul. Kalau panjenengan itu tertangkap, Masya Allah, bagaimana nanti panjenengan akan mati di sini, akan dibantai oleh orang kafir musyrik. Lalu Rasulullah menjawab Bapak Ibu, wahai Abu Bakar, janganlah kalian mengira bahwa kita hanya berdua saja. Sesungguhnya Allah beserta kita. Oh, ngaten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Nuwun Sewu ini Pak Jandi, saya ingin membacakan sebuah ayat, Pak. Ya, Ustaz. Oke, Pak Jandi. Panjenengan buka Pak surat 9 ayat 40. Ya. Ini rupanya diterangkan oleh Allah Bapak Ibu. Ketika Abu Bakar pada saat itu ada rasa takut dan khawatir ya, bahwa Nabi Muhammad itu mau ditangkap oleh orang-orang kafir musyrik Makkah itu. Nah, ini ayatnya Pak, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau sedih. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ji. Bapak Ibu, dari ayat ini, seandainya Rasulullah hanya mengandalkan kehati-hatian saja, pastilah akan timbul rasa takut di hati beliau pada saat itu. Tetapi kehati-hatian itu
hanyalah merupakan tugas pensyariatan. Ngaten nggih, yang harus dilaksanakan. Jadi kita memang butuh hati-hati. Ngaten nggih. Akan tetapi sebenarnya hati dan pikirannya Rasulullah itu selalu terikat kepada Allah. Ngaten. Dan bergantung kepada perlindungan Allah. Hal ini supaya kaum muslimin mengetahui bahwa dalam segala urusan mereka tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ini hikmahnya begitu. Kendati pun tetap diperintahkan untuk melakukan usaha dan mencari perantara atau sebab yang diciptakan Allah di dunia ini. Ngaten Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu tidak cuma hanya mengandalkan kehati-hatian. Tetapi memang Rasulullah butuh hati-hati gitu. Tetapi Rasulullah itu hati dan pikirannya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah bisa kita ambil hikmah bagi kita orang muslim atau orang yang beriman. Maka agar supaya kita orang muslim ini dalam segala urusannya tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pun di antara dalil nyata terhadap tema yang kita bahas ini, sikap Nabi Muhammad ketika dikejar oleh Suraqah bin Jaksum. Yang bersikeras ingin membunuh Rasulullah. Jadi memacu kudanya yang namanya Suraqah ini, Bapak Ibu. Jadi untuk mengejar. Karena apa? Suraqah ini rupanya sangat benci kepada Nabi pada waktu itu. Ya, dengan memacu kudanya. Seandainya Rasulullah hanya mengandalkan usaha kehati-hatian yang telah dilakukannya, pasti beliau sudah merasa khawatir dan takut ketika melihat Suraqah mengejarnya ini. Akan tetapi Rasulullah tidak merasa gentar sedikit pun. Bahkan dengan penuh ketenangan Rasulullah tetap melanjutkan membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah. Karena beliau telah yakin bahwa Allah yang telah memerintahkannya untuk berhijrah, maka pasti dia yang akan melindungi dan menjaganya dari segala bentuk gangguan dan kejahatan manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, ngaten nggih? Jadi hijrah Nabi ini bisa kita ambil hikmahnya, kita tetap usaha, akan tetapi jangan sampai hati dan pikiran kita ini tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ada salah satu lagi. Tugas Ali menggantikan Rasul dalam mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh para pemiliknya kepada Nabi ini merupakan bukti nyata kemuliaan akhlak Rasulullah bagi siapa saja yang bersikap memusuhi Nabi. Seperti yang dilakukan oleh orang kafir musyrik. Orang kafir musyrik kan sangat benci kepada Nabi. Pada satu sisi mereka mendustakan Nabi dan menganggapnya Nabi itu sebagai tukang sihir dan penipu. Tetapi pada sisi yang lain, mereka tidak menemukan orang yang paling amanah. Maksudnya orang yang paling kena dipercaya. Dan orang yang paling jujur dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa keingkaran dan penolakan mereka kepada Nabi bukan karena meragukan kejujuran Nabi, tapi karena kesombongan dan keangkuhan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh beliau. Di samping itu karena mereka khawatir dan takut kehilangan harga dirinya dan kesewenang-wenangan mereka. Begitu Bapak Ibu, itu hikmah dibalik Nabi Muhammad itu menyuruh Ali bin Abi Thalib itu untuk menunda keberangkatannya hijrah ke Madinah itu. Karena rupanya Ali bin Abi Thalib ditugasi oleh Nabi Muhammad untuk memberikan barang-barang titipan Nabi Muhammad. Maksudnya barang-barang titipan orang-orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi. Masya Allah. Jadi ibaratnya Nabi itu sebagai orang yang kena dipercaya untuk dititipi barang-barang itu. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ada hikmah yang lain, jika kita perhatikan sepak terjang yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar, yang mondar-mandir antara Gua Sur dan Mekah untuk menyadap berita dan mengikuti perkembangan keadaan situasi ini. Kemudian melaporkannya kepada Nabi dan ayahnya juga tugas yang dilakukan oleh saudara perempuannya, yaitu Amma Asma binti Abu Bakar, dalam mempersiapkan bekal perjalanan dan mensuplai makanan.
maka kejadian ini bisa kita dapatkan suatu gambaran dan sosok kepribadian yang harus diwujudkan oleh para pemuda-pemudi Muslim yang berjuang di jalan Allah untuk mendukung dan mendorong demi tegaknya prinsip-prinsip ajaran Islam dan tegaknya masyarakat Islam. Kegiatan yang dilakukannya tidak hanya terbatas pada ritus-ritus peribadatan, akan tetapi harus mengerahkan segenap potensi dan seluruh kegiatannya untuk perjuangan Islam. Begitu Bapak Ibu. Jadi tugasnya Abdullah bin Abu Bakar pada saat itu sama saudaranya, kakaknya namanya Asma binti Abu Bakar ini kan Bapak Ibu. Nah, kemudian mondar-mandir ya untuk menyadap berita, lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi pada saat Nabi Muhammad ada di gua itu. Kemudian Asma binti Abu Bakar yang menyuplai makanan gitu ya. Pada saat itu, Bapak Ibu, ya menuju ke gua juga membuatkan makanan untuk perbekalan bepergian Nabi Muhammad dan ayahnya itu hijrah ke Madinah. Nah, oleh karena itu ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa pemuda-pemudi Islam itu juga harus berdaya upaya untuk tetap juga berjuang untuk menolong tegaknya Islam. Bapak Ibu, apa yang dialami Surakoh dan kudanya ketika bersikeras mengejar dan membunuh Rasulullah, tetapi tiba-tiba Surakoh ini ya terhempas berkali-kali dari punggung kudanya, ya yang jatuh terpelanting, ia bangun lagi dengan tubuh berlumuran tanah, kemudian berteriak memanggil minta diselamatkan oleh Nabi. Bapak Ibu, kejadian ini juga merupakan mukjizat bagi beliau. Para imam hadis menyepakati kebenaran riwayat tersebut, terutama Imam Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini dapat dimasukkan ke dalam daftar deretan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat terbesar yang terjadi dalam kisah hijrah ini ialah keluarnya Rasulullah dari rumahnya yang saat itu sudah dikepung oleh kaum musyrik yang hendak membunuhnya. Ketika Nabi Muhammad keluar, mereka semua tertidur sehingga tak seorang pun melihatnya, bahkan sebagai penghinaan terhadap mereka. Ketika keluar dan melewati mereka, Rasulullah menaburkan pasir ke atas kepala mereka seraya membaca firman Allah. Nah, ini Bapak Ibu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini Pak Jandi, surat Yasin Pak. Surat Yasin. Surat yang ke-36, Pak. Ayat 9. Kata, monggo. Kita besar. Monggo, Pak Ji. 6 ayat kedua. Ayat 9, Pak Ji. Ayat 9. Kita besar. Iya. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, yang pada saat itu sudah disanggung ya oleh beberapa pemuda, lalu kemudian membawa pedang semuanya itu, ya itu atas usulan Abu Jahal. Jadi semua suku itu Bapak Ibu, semua suku masing-masing itu. Jadi itu tujuannya apa? Ketika membunuh Nabi itu agar Bani Abu Thalib ini rupanya tidak akan berontak. Karena apa? Karena yang membunuh itu banyak gitu. Dan itu dari beberapa suku. Kemudian di samping juga dia rupanya akan tidak mau rupanya untuk membayar diat itu. Karena apa? Yang membunuh itu beberapa suku. Mukjizat ini Bapak Ibu merupakan pemberitahuan dari Allah kepada kaum yang memusuhi agama Islam. Siapa saja yang memusuhi agama Islam pada setiap masa. Bahwa penindasan dan penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya ini di tengah perjuangannya menegakkan Islam selama masa yang tidak terlalu lama. Bukan berarti Allah membiarkan mereka. Ngoten. Dan bahwa kemenangan semakin jauh dari mereka. Tidak. Akan tetapi. Ngoten nggih? Allah rupanya. Ngoten nggih? Rupanya Allah akan menolong dan pertolongan Allah itu amat dekat. Subhanallah. Begitu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah di balik strategi hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja yang menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongnya. Kan kata nggih? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika ya orang-orang yang beriman menolong agama Allah,
maka niscaya Allah akan menolongnya dan Allah akan memberikan kehidupan ini ya dianugerahi oleh Allah keberkatan, insya Allah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan ya dari sejarah ini, dan saya kembalikan kepada Pak Haji Alwi. Dipersilakan Pak Haji.